Warga menyelamatkan seorang wanita yang ingin bunuh diri dengan melompat dari atas jembatan penghubung Desa Seikamah dan Binjai Serabangan Asahan. Warga sebelumnya melihat wanita ini duduk di pinggir jembatan sambil menangis. Diduga aksi nekat wanita ini dilatar belakangi masalah keluarga. Kejadiannya sekitar jam 10 itulah bang, rame-rame di situ. Nggak tahu masalahnya apa kan gitu. Sekarang orangnya dibawa mana bang? Ada yang bujuk sekarang tapi nggak tahu entah kemana bang, digonceng entah ngarah ke sana, nggak tahu entah orang mana kan gitu sih. Bukannya nggak tahu kan gitu sih bang. Untuk mencegah aksi nekat terulang, wanita ini dibawa warga pulang ke rumah orang tuanya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Minibus terbakar setelah menabrak trotoar. Polisi tangkap sopir asli kontainer yang dibawa bocah. Erupsi kawah Sileri Pegunungan Dieng rusak lahan pertanian. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 75 menit ke depan. Bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi terkait puluhan hektar lahan pertanian di Pegunungan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah rusak akibat erupsi kawah Sileri. Petani terancam gagal panen kentang. Hingga Jumat siang, kawasan Kawah Sileri di Pegunungan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah masih ditutup untuk warga maupun wisatawan. Warga maupun wisatawan dilarang mendekat di radius 500 meter dari bibir kawah. Erupsi Kawah Sileri yang melontarkan material berupa bebatuan dan lumpur juga merusak puluhan hektar perkebunan kentang serta tanaman lainnya milik warga. Akibatnya petani mengalami gagal panen dan diperkirakan merugi hingga puluhan juta rupiah. Karena sudah kena lumpur itu sudah pasti ya sudah dini itu sudah matilah gitu, nggak bisa tumbuh lagi. Hingga Jumat siang, pos pemantauan Gunung Berapi Dieng belum mendeteksi adanya aktivitas kegempaan di sekitar Kawah Sileri. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus menabrak trotoar dan terbakar di flyover Cimindi, Kota Cimahi, Jawa Barat. Saat kejadian, minibus mencoba menghindari sepeda motor yang dikendarai oleh mama. Mobil minibus yang terbakar setelah menabrak trotoar berupaya dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Diduga, supir minibus mencoba menghindari pemotor ibu-ibu di depannya. Namun karena tak terkendali, minibus menabrak trotoar dan terbakar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sopir minibus harus dilarikan ke rumah sakit karena luka bakar. Mana nih Pak? Jadi tadi itu ada motor Pak, ibu-ibu yang memotor. Jadi si pengguna mobil itu buat mau menghindar dari motor itu, jadi langsung nabrak trotoar. Jadi si mobil sempat nabrak trotoarnya itu Pak, langsung meledak gitu Pak. Sementara itu, kecelakaan maut antara minibus dengan truk bermuatan cabai terjadi di ruas tol Kayu Agung Palembang, tol Trans Sumatera. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, sedangkan 1 orang lain mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit di Palembang. Kecelakaan ini terjadi antara mobil pribadi dan truk bermuatan cabai, tepatnya di kilometer 348/800, Desa Muara Batun, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan.
Saat kejadian, minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kayu Agung menuju Palembang. Tiba-tiba menabrak bagian belakang truk bermuatan cabai yang sedang berhenti di bahu jalan. Dalam insiden ini, kendaraan minibus ringsek dan 3 orang meninggal dunia, sedangkan 1 orang lainnya mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit di Palembang. Diduga dari pengemudi kendaraan Kijang Innova ini berjalan dengan kecepatan sangat tinggi, sedangkan situasi saat itu hujan, sehingga hilang semacam tidak terkendali, sehingga menabrak mobil truk barang yang sedang berhenti di bahu sebelah kiri jalan. Jadi dengan posisi menabrak bagian belakang kendaraan truk tersebut. Kini seluruh korban telah dievakuasi, termasuk 3 korban meninggal dunia telah dibawa pulang ke rumah duka masing-masing untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Media jagat maya dihebohkan dengan viralnya anak kecil tengah menyopir truk kontainer. Polisi pun akhirnya menangkap sopir truk kontainer yang membiarkan anak kecil membawa kendaraannya di jalan tol. Bro, narik kemana? Tasik, umur berapa? Inilah video yang sempat viral di media sosial dan menjadi perhatian warganet. Seorang anak kecil dengan tangkas sedang mengendarai truk kontainer menuju Tasikmalaya, Jawa Barat. Menurut polisi, bocah tersebut menggantikan supir truk yang asli karena sedang mengantuk. Namun karena dinilai membahayakan, polisi akhirnya menangkap supir truk kontainer yang asli beserta kendaraannya. Peristiwa anak mengendarai truk kontainer terjadi pada 2020 yang lalu, namun baru viral saat ini. Kalau anak umur 12 tahun, ya belum pantas untuk membawa kendaraan, belum pantas untuk memiliki SIM. Membawa trailer sebesar ini kemudian menabrak orang mati. Ya. Ini harus dihindari. Makanya saya bilang tolong. Informasi berikutnya pemirsa, akibat hilang keseimbangan saat berboncengan mengendarai motor, 3 bocah di Bekasi, Jawa Barat terjatuh dan tercebur ke dalam kali. 2 bocah meninggal tenggelam sementara 1 lainnya selamat. Petugas SAR Gabungan Kota Bekasi mengevakuasi jasad bocah perempuan berusia 10 tahun yang tenggelam setelah tercebur ke dalam kali bawah Kampung Rorotan. Butuh waktu 6 jam bagi petugas untuk menemukan jasad bocah malang tersebut. Saat ditemukan, jasad korban terbenam lumpur dan tersangkut di dalam gorong-gorong. Kalau untuk posisi korban itu terlentang ya, saat saya ngeraba ke dalam, itu pertama kali yang saya temuin itu tangan saya sudah pegang, baru saya tarik ke permukaan. Bang, posisi korban itu gimana yang kanan di sini? Sebelumnya korban berboncengan motor dengan 2 bocah lainnya yang berumur 13 tahun dan 1 tahun. Namun karena hilang kendali, 3-nya terjatuh dan tercebur ke kali bawah. Bocah 1 tahun yang bernama Ibrahim berhasil ditemukan warga namun meninggal di rumah sakit. Sementara bocah lainnya selamat karena berhasil menyelamatkan diri. Yang panjang-panjang, Iya. Pemirsa, politisi Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin dicegah bepergian ke luar negeri. Pencegahan terkait penyidikan kasus suap yang melibatkan oknum penyidik KPK dan Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin berpergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan selama 6 bulan. Pencegahan ini terkait penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan oknum penyidik KPK Stefanus Robin Patuju dan Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial. Pencegahan dilakukan selama 6 bulan ke depan, terhitung sejak tanggal 27 April 2021. Pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap 3 orang dimaksud tentu dalam rangka percepatan proses penyidikan, di mana ketika pihak ini dipanggil oleh KPK, tentu sedang berada di dalam negeri dan bisa hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Informasi itu kami konfirmasi
kebenarannya bahwa memang KPK sudah mengajukan surat permohonan pencegahan kepada Kementerian Hukum dan HAM atas nama Bapak Haji Samsudin. Sebelumnya Aziz Samsudin disebut-sebut berperan dalam mengenalkan dan mempertemukan Syahrial dengan Stepanus. Syahrial lalu menyerahkan sejumlah uang kepada Stepanus agar kasusnya di KPK dihentikan. Kini Syahrial dan Stepanus telah berstatus tersangka. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Dadang Supriyatna Syahrul Gunawan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung periode 2021-2026 oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain itu, Gubernur Jawa Barat atas nama Mendagri juga melantik Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya melantik 2 pasangan bupati dan wakil bupati hasil Pilkada Serentak 2020. Sebelumnya pelantikan 2 kepala daerah ini tidak bisa dilakukan bersamaan kepala daerah terpilih lain karena adanya gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi. Atas nama Mendagri, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengambil sumpah dan janji pasangan Dadang Supriyatna Syahrul Gunawan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung, dan Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Dan saya titip setelah dilantik fokus pada penanganan vaksinasi di Kabupaten Bandung dan vaksinasi di Kabupaten Tasikmalaya karena itu sedang menjadi atensi program pemulihan ekonomi juga penanganan pandemi lah yang paling konkret seperti itu. Adalah bagaimana untuk pandemi ini berkurang dan insya Allah ke depan, khususnya Kabupaten Bandung dan Jawa Barat, zonanya bukan kuning lagi, tapi insya Allah bisa menjadikan zona hijau. Setelah dilantik, kedua pasangan kepala daerah ini akan bekerja untuk membangun daerahnya masing-masing dengan menjaga integritas dan profesionalitas dalam melayani masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersulut dendam, bocah 4 tahun dilempar ke sumur. Kami segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.